Pak Web, saya ingin mengenal Tuhan secara pribadi, secara detail, secara tepat dan benar. Caranya bagaimana Pak Web? Caranya tidak terlampau rumit dan tidak berat dan tidak sulit. Karena mengenal Tuhan adalah hak dan kewajiban semua umat Tuhan. Lalu caranya bagaimana Pak Web? Caranya miliki wahyu pancagaib dan ibadahkan dengan wahyu pancalaku. Saya jamin, siapapun Anda pasti bisa mampu. Karena mengenal Tuhan adalah hak setiap umat Tuhan. Dan setiap umat Tuhan pasti bisa. Pak Web, apa benar, apa iya seorang putra Rama itu keselamatannya dijamin selama di dunia dan sempurna kelak di akhirat? Itu bergantung pada lakumu, bergantung kepada laku kita. Jika wahyu ponco gaibnya benar dan tepat, itu pasti. Namun jika wahyu ponco gaibnya tidak benar, tidak tepat, itu adalah dogma. Lalu wahyu pancagaib yang benar dan tepat itu yang seperti apa Pak Web? Wahyu ponco gaib yang diibadahkan dengan wahyu pancalaku menuju satu titik, yaitu Dat Maha Suci Hidup, bukan yang lain. Jadi wahyu pancagaib yang benar dan tepat adalah wahyu pancagaib yang dipraktekkan atau yang diibadahkan dengan wahyu pancalaku, bukan dengan kejawen, bukan dengan kepercayaan, bukan dengan kepribadian, bukan dengan adat, bukan dengan agama, bukan dengan ilmu, bukan dengan golongan, bukan dengan kebatinan, dan bukan dengan bla 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 lainnya. Tapi dengan wahyu pancalaku menuju satu titik, yaitu Dat Maha Suci Hidup, bukan yang lain. Pak Web, sebagai putra Romo, saya sering dilecehkan orang, dihina orang, difitnah orang, bahkan keluarga saya mengucilkan saya Pak Web. Bagaimana cara menyikapi hal itu, dan bagaimana saya harus menghadapi semua itu dengan wahyu ponco gaib Pak Web? Saya menjawabnya, itu sangat mudah, gampang, kecil. Pak Web, saya ingin mengenal yang namanya sedulur papat kelimo pancer. Saya ingin mengerti, ingin paham, dan ingin tahu tentang sedulur papat kelimo pancer tersebut, termasuk yang disebut guru sejati Pak Web. Itu caranya seperti apa dan bagaimana dengan wahyu ponco gaib? Saya katakan itu hal gampang, mudah, dan Pak Web, saya ingin punya pekerjaan, melamar kerja supaya bisa diterima, supaya saya tidak menganggur, punya penghasilan tetap, dan bisa mencukupi semua kebutuhan saya dan keluarga saya. Itu di dalam wahyu ponco gaib caranya seperti apa dan bagaimana Pak Web? Dan saya menjawabnya, itu hal mudah, gampang, dan kecil Pak Web. Usaha saya bangkrut, bisnis saya gagal, dagangan saya rugi. Sebab itu saya
mempunyai hutang di sana sini, dan jumlah hutang saya itu tidak sedikit. Nah, karena itulah saya tidak pernah merasakan nyaman, tidak pernah tenang. Saya ingin bisa membayar hutang-hutang saya itu hingga lunas, supaya saya bisa tenang, bisa laku wahyu ponco gaib dengan nyaman, tanpa beban apapun. Itu caranya seperti apa dan bagaimana dengan wahyu ponco gaib, Pak Web? Saya jawab dan saya katakan, itu mudah, kecil, sepele. Pak Web, anak saya bandelnya minta ampun. Kalau dibilangin anak saya selalu membantah saya, bahkan melawan saya. Istri saya pun seperti itu. Dinasehati, dididik, tidak mau, sejare dewe, semaunya dia, sesuka-sukanya dia. Saya sampai pusing menghadapi anak dan istri saya, Pak Web. Caranya bagaimana dengan wahyu ponco gaib, Pak Web? Gampang, mudah, dan kecil, Pak Web. Saya berbeda keyakinan dengan istri. Istri saya sangat bersekukuh dengan agama yang diyakininya, sedangkan saya percaya dengan wahyu panca gaib. Akibatnya rumah tangga saya berantakan, Pak Web. Saya tidak tahu harus bagaimana. Caranya bagaimana? Saya harus seperti apa dan bagaimana, Pak Web? Itu mudah, kecil, gampang. Pak Web, saya bla 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 bla. Pak Web, saya bla 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 bla. Apakah dengan wahyu panca gaib bisa? Kalau dengan wahyu panca gaib bisa, bagaimana caranya, Pak Web? Dan saya katakan bisa. Itu gampang. Caranya, Pak Web? Ikuti saya, saksikan saya. Akan saya beritahu caranya. Pak Web, apakah dengan wahyu panca gaib kita bisa meraih harta, tahta, wanita, atau lelaki, dan ilmu kesaktian, Pak Web? Dan saya katakan bisa. Caranya bagaimana, Pak Web? Seperti ini caranya. Akan saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan untuk semuanya tanpa terkecuali. Caranya seperti ini. Tahu kan rasanya kunci? Sudah tahu kan rasanya paweling? Sudah tahu kan rasanya mijil?
Maksudnya seperti ini. Di saat kita patrap kunci, itu kan ada rasanya. Di saat kita patrap kunci dan membaca kunci, itu kan ada rasanya. Di saat kita patrap paweling dan membaca paweling, itu kan ada rasanya. Di saat kita patrap mijil, lalu membaca mijil, itu kan ada rasanya. Tahu nggak rasanya kunci itu seperti apa? Tahu nggak rasanya paweling itu seperti apa? Tahu nggak rasanya mijil itu seperti apa? Kalau tahu rasanya kunci, kalau tahu rasanya paweling, kalau tahu rasanya mijil, rasanya kunci, rasanya paweling, rasanya mijil, kita manunggalkan jadi satu, tak kala kunci, paweling, mijil menjadi satu rasa, selesai semuanya. Semuanya dan segalanya selesai. Nggak ribet, tidak sulit. Kita nggak perlu patrap, kita nggak perlu baca kunci, nggak perlu patrap kunci, nggak perlu patrap paweling, nggak perlu baca paweling, nggak perlu patrap mijil, nggak perlu baca mijil. Cukup rasanya kunci kita ambil, rasanya paweling kita ambil, rasanya mijil kita ambil, lalu kita manunggalkan jadi satu, selesai. Apapun masalah kita, apapun keperluan kita, apapun kebutuhan kita, apapun kepentingan kita, selesai. Masalahnya, tahu nggak rasanya kunci itu seperti apa dan bagaimana? Tahu nggak rasanya paweling itu seperti apa dan bagaimana? Tahu nggak rasanya mijil seperti apa dan bagaimana? Letak masalahnya kan di sini. Saya nggak tahu ya Pak Web, rasanya kunci itu, rasanya paweling itu, rasanya mijil itu, saya nggak tahu ya. Lawang kita setiap hari itu patrap kunci, lawang kita setiap hari itu patrap paweling, lawang kita setiap hari itu patrap mijil, setiap malam itu patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil, setiap waktu itu patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil. Yang dicari, yang diolah, yang digelar dan yang digulung itu rasa. Kok sampai tidak tahu rasanya kunci, sampai tidak tahu rasanya paweling, sampai tidak tahu rasanya mijil. Lalu yang kita lakukan selama ini itu apa? Bagaimana? Kok sampai tidak tahu? Sir, dat, sifat. Kunci, paweling, mijil. Di unen kunci tersebut sirolah, datolah, sipatolah. Maksudnya kunci, paweling, mijilmu itu diolah, dihayati, dipelajari, digali, biar tahu, mengerti dan paham. Itu tidaklah cukup kalau kita tidak tahu. Kalau kita tahu pasti bisa, apapun masalahnya selesai. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang bisa menjamin jiwa raga, lahir batin, hidup mati, dunia akhiratmu. Saya nggak bisa memberitahukan rasanya kunci itu seperti ini, rasanya mijil itu seperti ini, rasanya paweling itu seperti ini, rasanya singkir itu seperti ini. Nggak bisa saya memberitahukan itu kepada Anda, kepada panjenengan semua, nggak bisa. Soalnya ini soal kebenaran tentang kenyataan. Kenyataan yang benar itu nyata, bukan katanya. Jadi
Panjenengan semua harus tahu sendiri, harus bisa sendiri, bukan katanya. Ingat, sirola, datola, sipatola, kunci paweling mijil. Harus tahu, jangan sebatas ngerti dan paham. Mengerti dan paham belum cukup kalau kita tidak tahu. Dengan tahu, kita pasti bisa. Dan bisanya kita bukan katanya wong edan bagu, tapi bisa sendiri, benar-benar bisa sendiri, benar-benar tahu sendiri. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang bisa menjamin jiwa raga, lahir batin, hidup mati, dunia akhiratmu. Itulah gemboknya. Saya wong edan bagu bisa. Panjenengan semua pasti bisa. Salam Rahayu. Para sedulur, juga para kadang kinasiku sekalian, ini adalah merupakan pembuktian tentang wahyu ponco gaib yang kedua kalinya dari saya wong edan bagu. Dan pembuktian yang kedua pada kali ini saya lakukan di Selo Arjuno sebagai saksi dari pembuktian ini. Untuk menjawab, memberikan bukti dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi akan saya lakukan di atas puncak Selo Arjuno ini. Jadi, jika ada apa-apanya, tentu saya akan menanggung sendiri resikonya. Demi memberikan bukti kepada para sedulur, juga para kadang kinasiku sekalian, saya lakukan ini. Oke, saya akan naik dulu. Setelah di atas, saya akan memberikan caranya. Bagaimana menghadapi dan menyikapi serta menyelesaikan semua yang sudah ditanyakan tadi di awal. Oke, siap. Gunungnya cukup tinggi. Ini jalan tangga menuju puncak Selo Arjuno. Oh, keren. Gusti. Tapi walaupun sudah tua, wong edan bagu masih punya kemampuan. Nah, ini saya buktiin kemampuannya masih ada walaupun usianya sudah tua. Hehehe, edan benar. Dan terjal hanya ada anak tangga besi, 3 anak tangga besi, yang lainnya batu. Wow, keren. Ini pemandangan dari kaki Gunung Selo Arjuno yang terletak di Kabupaten Kendal kalau tidak salah. Wow, keren. Ayah Gusti Rama, kula nyuwun pangestulan pengayoman kanthi teguh rahayu slamet. Keren. Bisa. Saya bisa. Bisa. Keren saudaraku. Coba lihat itu. Ini
saya harus menaiki batu ini, batu tebing. Batu tebing. Keren. Batu tebing. Hanya ada anak tangga besi ini. Untuk memanjat tebing ini mengandalkan anak tangga besi ini. Wow, keren. Untuk menjaga keselamatan, saya akan mematikan kamera dulu. Nanti setelah sampai di puncak, baru akan saya hidupkan lagi kameranya. Oke? Mantap sedulur. Mantap baru kadang saya. Saya naik manjat gunung seterjal ini dan setinggi ini. Bukan tangan kosong loh. Saya bawa tas ransel. Lihat. Nih, lihat ya. Saya gendong tas. Kurang lebihnya berat tas saya ini sekitar 30 kilo. Isinya laptop, buku, dan barang-barang andalan saya pribadi. Oke, kita naik lagi. Di depan masih ada lagi tuh ya. Ini pertengahan, para sedulur. Ini pertengahan puncak Gunung Selo Arjuno. Kita lihat pemandangannya. Dari sini. Indah banget. Keren banget. Indah dan keren. Ini pertengahannya. Saya harus manjat. Anak tangga besi lagi. Tinggi. Tapi sedikit lagi berhasil. Oke, untuk sementara saya matikan lagi. Nanti setelah sampai di puncak baru kita rekam lagi. Keren kan? Keren ya sedulur. Keren banget. Kita lanjutkan perjalanannya. Sebetulnya bisa sambil megang kamera. Keren. Tuh. Wih. Mantap. Saya mampu. Mampu. Akhirnya saya sampai. Para sedulur, saya sampai. Keren sedulur, keren. Untuk mengurangi beban, saya akan meletakkan tas saya dulu ya. Keren. Ini tas saya. Taruh sini saja. Ini tas saya. Juga ini. Bikin. Oke, kita saksikan pemandangan dari atas puncak Gunung Selo Arjuno. Ini puncak Gunung Selo Arjuno. Keren kan? Ya. Puncak Gunung Selo Arjuno. Keren. Ada bendera di atas sana. Keren. Kita lihat pemandangannya. Luar biasa indah. Keagungan, cinta kasih sayang, Dahat Maha Suci, sesembahan kita. Luar biasa. Keren. Luar biasa. Ini puncak Gunung Arjuno. Walaupun sudah tua, Wong Edan Bagu masih punya semangat.
masih punya semangat. Semangat, semangat, semangat. Merdeka. Kita mulai. Tahu nggak rasanya kunci itu seperti apa dan bagaimana? Tahu tidak rasanya paweling itu seperti apa dan bagaimana? Tahu nggak rasanya mijil itu seperti apa dan bagaimana? Kalau kita sudah tahu rasanya kunci itu seperti apa dan bagaimana, kalau kita sudah tahu rasanya paweling itu seperti apa dan bagaimana, kalau kita sudah tahu rasanya mijil itu seperti apa dan bagaimana, maka kita tinggal menggabungkan 3 rasa ini. Rasanya kunci, rasanya paweling, rasanya mijil. Kita gabungkan menjadi 1. Lalu sabdakan. Sabdakan sesuai kehendak kita, sesuai kebutuhan kita, sesuai masalah kita. Apapun itu. Dengan bersatunya rasa kunci, rasa paweling, rasa mijil, apapun. Tidak ada yang mustahil. Pasti kita bisa. Tapi saya tidak tahu rasanya kunci itu seperti apa. Saya nggak tahu rasanya paweling itu seperti apa. Saya nggak tahu rasanya mijil itu seperti apa dan bagaimana, Pak Web. Loh, kok bisa seperti itu? Bukankah setiap hari, setiap malam, bahkan mungkin setiap saat, kita selalu patrap kunci. Kita selalu patrap paweling. Kita selalu patrap mijil. Sementara di saat kita patrap kunci, paweling, mijil, itu yang kita olah adalah rasa. Kok sampai tidak tahu? Setiap waktu, setiap saat kita patrap. Setiap waktu, setiap saat kita berbicara soal rasa. Tentang rasa. Kok sampai kita tidak tahu rasanya kunci, sampai kita tidak tahu rasanya mijil, sampai kita tidak tahu rasanya paweling, rasanya mijil. Setiap kali kita patrap kunci, setiap kali kita patrap paweling, setiap kali kita patrap mijil, kok kita sampai tidak tahu rasanya kunci, rasanya paweling, rasanya mijil, kok bisa? Lalu apa yang kita patrapkan? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita pelajari, yang kita lakukan selama ini? Tiap hari, tiap malam, bahkan mungkin setiap saat loh kita patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil. Dengan rasa. Kok kita sampai tidak tahu? Sir, dat, sifat. Sir adalah kunci. Dat adalah paweling. Sifat adalah mijil. Di dalam unen kunci tersebut sirolah, datolah, sifatolah. Maksudnya olahlah, pelajarilah, hayatilah kunci, paweling, mijil. Jangan cuma dipatrapkan, jangan cuma dirasakan, jangan cuma dilakukan, jangan hanya dijalankan,
hayati, pelajari agar tahu. Mengerti dan paham itu belum cukup kalau kita belum tahu. Ini soal kebenaran, ini soal kenyataan, bukan tentang katanya. Jadi kita harus tahu dan mengalaminya sendiri. Solusi dan keputusannya yang menjadikan kita bisa atau tidak bisa adalah pengetahuan kita tentang kunci Pawling Mijil. Kalau kita tahu rasanya kunci, kita tahu rasanya Pawling, kita tahu rasanya Mijil, tinggal bersabda. Titik. Tidak repot, tidak ribet, tidak susah. Tinggal menggabungkan sir dan sifat. Tinggal menggabungkan sir dan sifat. Tinggal menggabungkan kunci Pawling Mijil, lalu bersabda. Apa yang menjadi masalahmu? Selesai. Mau bukti? Akan saya buktikan. Seperti ini caranya. Rasanya kunci, rasanya sir kita ambil. Lalu rasanya Pawling, rasanya dat kita ambil. Lalu rasanya Mijil, rasanya sifat kita ambil. Lalu gabungkan menjadi satu. Seperti itu. Rasanya kunci kita ambil. Rasanya Pawling kita ambil. Rasanya Mijil kita ambil. Lalu kita gabungkan menjadi satu. Lalu kita sabdakan sesuai apa yang menjadi masalah kita. Ini buktinya. Saya akan ulangi lagi untuk panjenengan semua. Bagaimana caranya tadi? Caranya, rasanya kunci kita ambil. Kedua, rasanya Pawling kita ambil. Ketiga, rasanya Mijil kita ambil. Sir dan sifat. Kunci Pawling Mijil. Rasanya kunci atau rasanya sir kita ambil. Rasanya Pawling kita ambil. Rasanya Mijil kita ambil.
lalu kita gabung menjadi satu. Uang ini masih baru, belum tersentuh tangan. Dan asli, bukan sulapan, bukan sihir, juga tidak pakai ilmu. Hanya menggunakan rasanya kunci. Rasanya paweling, rasanya mijil. Lalu kita gabung menjadi satu dan kita sabdakan sesuai masalah kita. Apapun itu bentuk masalahnya. Apapun itu. Caranya seperti itu. Tapi saya tidak tahu rasanya kunci itu bagaimana dan seperti apa, Pak Web. Saya nggak tahu rasanya paweling itu bagaimana dan seperti apa, Pak Web. Saya juga nggak tahu rasanya mijil itu seperti apa dan bagaimana, Pak Web. Bagaimana mungkin bisa? Bagaimana mungkin bisa kok sampai tidak tahu? Lawang kita itu setiap hari, setiap malam, bahkan mungkin setiap saat patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil. Yang kita omongkan setiap waktu, setiap detik adalah rasa. Kok sampai enggak tahu? Nah, kalau enggak tahu, ya jangan ingin bisa. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang bisa menjamin jiwa ragamu, lahir batinmu, hidup matimu, dunia akhiratmu. Itu sirrolah, datolah, sipatolah. Olah, pelajari. Saya tidak akan memberitahu kepada para sedulur, kepada para kadang kinasih saya tentang bagaimana dan seperti apa rasanya kunci, rasanya paweling, rasanya mijil. Karena ini soal kebenaran, soal kenyataan. Benar-benar nyata itu bukan katanya, tapi tahu sendiri, mengalami sendiri, dan bisa sendiri. Saya wong edan bagu bisa. Para sedulur, juga para kadang kinasiku juga, pasti bisa. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Apapun masalahnya, apapun itu masalahnya. Kecil, gampang, sepele sekali. Tinggal gali, olah, pelajari, agar bisa tahu, mengerti, paham. Belumlah cukup kalau kita tidak tahu. Penentunya adalah tahu rasanya kunci, tahu rasanya paweling, tahu rasanya mijil, tahu rasanya singkir, dan bisa memanunggalkan keempatnya menjadi satu asmo. Saya wong edan bagu,
Terima kasih. Lumayan buat ongkos bensin. Kok buat ongkos bensin? Maksudnya buat beli bensin motor dan perut tentunya. Soalnya saya habis manjat Gunung Selo Arjuno yang sebegitu tingginya, sudah tentu lapar. Sampai jumpa. Merdeka!